dan seperti apa. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa suatu bentuk fungsi kuadrat itu apabila nilai variabelnya pangkat tertingginya adalah 2. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian bisa memahami konsep pekerjaan membuat fungsi kuadrat. Sudah siap menerima materi pelajaran ini? Baiklah, sekarang ada beberapa langkah untuk menentukan konsep penyelesaian mencari nilai fungsi kuadrat. Ibu tuliskan di sini ya. Yang pertama adalah menentukan titik potong. Yang dinamakan dengan titik potong itu adalah titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini namanya titik potong. Nah, pada garis pada garis fungsi kuadrat nanti nilai titik potongnya ini ada 2. Jadi kita mencari dulu titik potong pada sumbu X, ya. Kita tulis dulu. Yang pertama kita mencari titik potong pada sumbu X. Yang kedua kita mencari titik potong pada sumbu Y. Kalau kita mencari titik potong pada sumbu X, maka nilai X-nya harus dijadikan sama dengan 0 dari suatu persamaan fungsi kuadrat. Sama dengan kalau mencari titik Y, Y-nya harus dijadikan nilainya sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga adalah mencari persamaan sumbu simetri. Rumus untuk mencari persamaan sumbu simetri itu adalah X sama dengan negatif B per 2A. Apa yang dinamakan sumbu simetri? Titik pertemuan atau titik di mana dua garis pada koordinat diagram kartesius ini membentuk garis lengkung. Nah, kemudian dia berada pada bagian tengahnya. Ini yang namanya dengan sumbu simetri kalau dilipat. Kemudian yang keempat adalah menentukan titik balik atau titik puncak. Titik balik dan titik puncak. Ada di mana? Ini pada bagian pertemuan ini dia mau mengarah ke atas atau ke bawah. Ini ada titik pertemuannya. Nah, ini namanya titik balik. Kalau misalnya mengarah ke atas, dia mengarah ke bawah. Ya. Kemudian rumus untuk mencari titik balik itu adalah nilai sumbu simetrinya B per 2A, ada negatifnya. Kemudian titik puncaknya itu adalah D per 4A. Masih ingat rumusnya D? D itu apa? Determinan. Rumusnya adalah B kuadrat min B kali A kali C per 4A. Ini rumusnya, ya. Nah, untuk memahami ini, coba Ibu mempunyai contoh, buatlah skema grafik fungsi kuadrat yang nilai persamaannya adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X kurang 5. Berarti kita harus tahu dulu karena tadi unsurnya adalah ABC, ABC, koefisien dari titik X itu adalah nilai A. Koefisien dari titik yang dapat dari persamaan kedua itu ada nilai B. Nilai angka ini konstanta adalah nilai C. Maka nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 4, nilai C-nya negatif 5. Sudah paham sampai di sini? Nah, sekarang dari persamaan ini kita ikuti langkah
dengan X pangkat 2 ditambah 4X kurang 5. Kita mencari titik kosong terhadap sumbu X. Titik kosong terhadap sumbu X. Maka nilai X-nya harus sama dengan 0. Tulis dulu persamaannya tadi. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X kurang 5. Y-nya diganti dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 kurang 5. 0 kuadrat 0 ditambah 4 kali 0, 0 ditambah min 5, negatif 5. Berarti Y sama dengan negatif 5. Maka karena nilai Y-nya negatif 5, nilai X-nya 0, kita mempunyai koordinat yang pertama. Koordinatnya cuma X dulu, X-nya 0, Y-nya negatif 5. Nah, sekarang hal yang sama kita menentukan nilai titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y kita jadikan 0. Persamaannya tadi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X kurang 5. Y-nya kita jadikan 0, 0 sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X kurang 5. Nah, kalau persamaan X pangkat 2, cara menentukannya kan dengan pemfaktoran. Nah, kita buat dulu 2 seperti ini. Berapa kali berapa sama dengan 5 yang apabila dijumlahkan itu sama dengan 4. 5 perkalian berapa dengan berapa? 1 dengan 5 saja. Jadi kita tulis X-nya dulu di depan. Karena X pangkat 2 kita bagi. 5-nya itu adalah perkalian 5 dengan 1. Kalau dijumlahkan sama dengan positif 4, maka nilai 1-nya itu negatif. Karena 5 dikurangi 1 hasilnya positif. Apakah sampai di sini? Belum. Kita selesaikan dulu untuk persamaan pertama. X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1 kesamaan dari menjadi positif 1. Maka koordinatnya adalah 1,0 karena nilai Y-nya 0. Yang kedua persamaannya Y tambah 5 sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan 5-nya ke kanan berarti menjadi negatif 5. Maka koordinatnya nilai X-nya kan sudah ditemukan. Negatif 5, nilai Y-nya 0. Karena tadi pemisahan Y sama dengan 0. Jadi kita punya 3 titik. Yang pertama adalah titik 0, negatif 5, kemudian sumbu X-nya 1,0 dan negatif 5,0. Yang langkah yang ketiga adalah mencari sumbu simetri. Sumbu simetri itu nilai tengahnya dari parabola ya. Yang ketiga mencari sumbu simetri. Sumbunya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Mana negatif B sama A-nya? Masih ingat ya? Persamaan tadi adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5. Ini nilai A-nya 1. Ya. Nilai B-nya 4. Nilai C-nya negatif 5. Berarti yang ada ini kita masukkan ke dalam rumus ini. Sama dengan negatif B-nya adalah 4 dibagi 2 kali A. A-nya adalah 1. Negatif 4 dibagi 2 kali 1, 2. Maka titik pertemuannya negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Ini. Berarti titiknya nanti ada di posisi angka negatif 2. Yang keempat, mencari koordinat titik puncak. Langkah yang keempat adalah mencari koordinat titik puncak. Titik puncak ini ada 2 rumus karena dia harus X sama Y ya. Rumus X-nya adalah negatif B per 2A. Rumus
Y-nya adalah D per 4A. Kita sudah menemukan nilai X-nya ini tadi dari B per 2A ini tadi. Ya, ketemu angka negatif 2. Sekarang kita pedulikan yang D per 4A. D per 4A itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nilai B-nya tadi adalah 4. Berarti 4 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya negatif 5, dibagi 4 kali A-nya 1. 4 kuadrat 16, dikurang 4 kali 1, 4 kali negatif 5, negatif 20. Berarti menjadi plus 20. Bagi 4 kali 1, 4. Maka nilainya adalah 16 ditambah 20, 36 dibagi 4. Hasilnya adalah 9. Karena di sini nilainya negatif D, maka nilai akhirnya adalah negatif 9. Maka koordinatnya sudah kita bisa masukkan negatif 2 dan negatif 9. Nah, dari semua titik-titik itu bisa dirangkum menjadi gambar dulu nilai koordinat kartesiusnya. Oh, bayangkan ini miring ya. Memang miring, tapi kan bayangkan dulu. Ini yang sebelah kanan adalah X, kemudian tegak lurus adalah Y. Titik yang pertama itu adalah titik 0,5. 0. Kemudian 5-nya negatif. Ada di Y sini ya. Negatif 5, berarti dia berhenti di sini. Kemudian titik potong sumbu X-nya ketemu angka 5,0 dan 1,0. Berarti karena nilai X-nya negatif 5, dia posisinya ada di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia di sini. Satunya, titik terhadap titik potong sumbu X itu ada di sini, 1,0. Kemudian nilai sumbu simetrinya sama titik baliknya. Itu ketemu angka negatif 2. Ini X-nya negatif 2. Kemudian Y-nya adalah negatif 9. Ini X-nya, kemudian Y-nya di sini. 6, 7, 8, 9. Nah, dia di sini. Ini titik baliknya. Nah, dari beberapa titik ini, berarti kita tarik garis kemudian titik baliknya di sini. Nah, ketemu di sini sampai pada titik-titiknya berhubungan. Nah, ini adalah bentuk rupa dari persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Terus kemudian yang selanjutnya adalah menentukan rumus fungsi kuadrat. Rumus fungsi kuadrat itu berdasarkan kaidah apabila dia nilainya ada di sumbu X, maka harus menganut Y sama dengan X kali X kurang 1 dan X kali X kurang 2. Kalau titik balik, maka dia harus menganut E kali E kurang B kuadrat tambah E. Kalau dia berada pada sumbu X dengan nilainya P,0, maka fungsinya adalah Y sama dengan A kali X kurang B kuadrat. Nah, bentuk sembarang itu ada 3 titik. Nah, 3 titik itu apabila harus memenuhi kesamaan fungsi kuadrat. Misalnya seperti ini, Ibu mempunyai titik negatif 1, negatif 8, yang pertama ya. Kemudian yang kedua Ibu punya angka 0,5, yang ketiga ada angka 1, negatif 4. Ini harus dijadikan bentuk persamaan kuadrat. Sekarang dari titik negatif 1, negatif 8 itu kita pedulikan dulu ya.
C. Hasilnya kan ini sama dengan Y kan, itu berarti negatif 8. Kita anggap ini persamaan yang pertama. Yang kedua melalui titik 0, negatif 5. Karena dia harus masuk ke persamaan yang kedua, maka nilai ini merupakan nilai hasil C yang nilainya negatif 5. Persamaan yang kedua. Yang ketiga, apabila melalui titik 1, negatif 4, titik sembarang, maka dia harus berupa persamaan umum A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4. Ini persamaan yang ketiga. Jadi dia harus memenuhi tahapan ini. Kemudian kita cari satu persatu. Yang paling mudah adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan 2 itu bisa disubstitusikan ke persamaan 1. Apa persamaan 1? A dikurang B ditambah C sama dengan negatif 8. Nilai C-nya diganti. Karena disubstitusikan kan berarti mengganti. B ditambah nilai C-nya negatif 5 sama dengan negatif 8. Negatif 5-nya pindah ke sebelah kanan, maka nilainya adalah A kurang B sama dengan 3. B-nya pindah ke ruas sebelah kanan, maka jadi A sama dengan 3 B kurang 3. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang keempat. Kemudian dari persamaan C sama dengan 5 tadi, berarti persamaan 2 tadi, itu bisa kita masukkan ke persamaan yang ketiga. Apa persamaan ketiga? A ditambah B ditambah C sama dengan 4. Nilai dari C kita masukkan A ditambah B dikurang 5 sama dengan 4. 5-nya pindah ke ruas sebelah kanan, berarti tinggal A ditambah B sama dengan 1. Nah, kita sudah punya 5 persamaan, karena ini persamaan yang kelima. A tambah B sama dengan 1. Nah, kemudian kita kumpulkan satu persatu nilai persamaannya tadi. Ya. Dari persamaan 4, ini tadi persamaan 4 ya, dan persamaan 5 bisa kita tulis seperti ini. Persamaan 4-nya dan persamaan 5-nya negatif 3, B kurang 3, kemudian dimasukkan nilai B-nya, ditambah B sama dengan 1. B ditambah B, 2B. Sama dengan 3-nya pindah ke ruas sebelah kanan, 3 tambah 1, 4. Berarti B nilainya adalah 2. Maka kita bisa mempunyai, sudah punya nilai A tadi adalah 2. Nilai B-nya 2. Nah, nilai A-nya dulu. Dari nilai B sama dengan 2, kita masukkan persamaan A. A sama dengan 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. Maka dari itu, karena semua titiknya sudah terpenuhi, jadi persamaan tersebut menjadi Y sama dengan A-nya kan negatif 1, negatif 1X pangkat 2 ditambah B-nya tadi 2. 2X ditambah Y-nya tadi ketemu angka negatif 5. Positif kali negatif, negatif berarti 1 kali X, X pangkat 2 ditambah 2X kurang 5. Nah, ini adalah bentuk persamaan yang sudah kita temukan dari 3 titik yang diketahui. Nah, itu sampai kelihatan.
Jadi itu topik bahasan kita, ada dua subtopik, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kuncinya adalah tentukan nilai titik-titiknya. Pahami bahwa setiap titik itu memiliki nilai yang bisa diubah dalam bentuk A, B, C dari persamaan umum fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C. Demikian pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.